Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 5C yang beranggotakan saya Linda Febrianti Putri dan Utari Yoga Priyanti. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Sejarah Kurikulum 2006. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kurikulum 2006 terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sejarah kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau biasa juga disebut dengan kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2006 secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan kurikulum 2006 oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan Kurikulum 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Landasan yuridis kurikulum 2006. Landasan yuridis ialah sebagai payung hukum dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum 2006 atau KTSP. Landasan yuridis dalam penyusunan kurikulum 2006 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau Perda. Kurikulum 2006. Tujuan melaksanakan kebijakan kurikulum 2006 tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan atau karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan, dan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik, dengan mengacu pada standar nasional yang terancam dalam standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL, serta panduan penyusunan kurikulum 2006. Sebelum melaksanakan KTSP dalam pembelajaran, semua pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran, terutama guru, kepala sekolah, dan pengawas harus benar-benar 1. Memiliki komitmen 2. Memahami KTSP secara benar 3. Memiliki dokumen pendukung yang diperlukan dan yang keempat, mampu melaksanakannya dalam pembelajaran sehingga harapan untuk melihat proses pembelajaran yang baik dan efektif bukan hanya merupakan slogan belaka, tetapi benar-benar menjadi suatu kenyataan. Isi kurikulum 2006 di SD. 1. Visi misi dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. 2. Struktur dan muatan kurikulum. 3.
kalender pendidikan, 4. silabus mata pelajaran, dan kelima, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ciri-ciri kurikulum 2006. 1. Kurikulum 2006 menganut prinsip fleksibilitas. Kedua, kurikulum 2006 membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni pada kebergantungan pada birokrat. Ketiga, guru kreatif dan siswa aktif. 4. Kurikulum 2006 dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. 5. Kurikulum 2006 sejalan dengan konsep desentralisasi dan MBS atau manajemen berbasis sekolah. 6. Kurikulum 2006 tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Ketujuh, kurikulum 2006 beragam dan terpadu. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2006. Kelebihannya adalah mendorong mewujudkan otonomi daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Ketiga, kurikulum 2006 memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. Selanjutnya, kurikulum 2006 akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberikan kurang lebih 20%. Yang terakhir, kurikulum 2006 memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk kekurangannya adalah kekurangannya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan kurikulum 2006 pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan kurikulum 2006. Ketiga, masih banyak guru yang belum memahami kurikulum 2006 secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Yang terakhir, penerapan kurikulum 2006 yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi yang sebelumnya adalah kurikulum 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Pengembangan kurikulum 2006 diserahkan kepada para pelaksana pendidikan atau guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan sekolah untuk mengembangkan berbagai kompetensi pendidikan atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada setiap satuan pendidikan di sekolah dan daerah masing-masing. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih telah menyaksikan.